Selamat datang Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu di usia senja ini menjaga kesehatan itu seperti menabung emas, sangat berharga. Tapi, siapa sangka ada satu bahan makanan yang sering kita anggap sehat, bahkan mungkin kita makan setiap hari, tapi ternyata menyimpan bahaya tersembunyi, terutama untuk kita yang sudah berusia di atas 60 tahun? Banyak dari kita mungkin berpikir, makan seafood kan bagus, banyak protein, banyak omega-3. Tapi kenyataannya, tidak semua seafood diciptakan sama. Ada beberapa jenis yang justru bisa memicu peradangan, meningkatkan risiko penyakit jantung dan bahkan mengganggu fungsi otak kita. Rasanya miris ya, kalau niat kita untuk hidup sehat malah berbalik menjadi bumerang. Saya tahu ini mungkin terdengar mengejutkan, tapi ada rahasia di balik hidangan laut favorit kita. Rahasia ini bisa menjadi kunci untuk menjalani hari tua yang lebih bugar, lebih ceria, dan bebas dari rasa sakit. Dalam video ini, saya akan membongkar 4 jenis seafood yang sebaiknya dihindari, serta 4 jenis lain yang justru wajib Bapak dan Ibu konsumsi secara rutin. Rahasia ini akan membantu Bapak dan Ibu tidak hanya makan dengan enak, tapi juga dengan hati yang tenang. Tahu bahwa setiap suapan adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang. Jadi, tetaplah bersama saya sampai akhir video ini karena ada satu rahasia yang mungkin akan sangat mengejutkan Bapak dan Ibu. Nah, mari kita mulai dengan daftar hitam kita. Seafood pertama yang harus Bapak dan Ibu kurangi, atau bahkan hindari sama sekali adalah ikan lele yang dibudidayakan secara massal. Saya tahu, ikan lele goreng, lele penyet, atau lele bakar adalah hidangan yang sangat populer di Indonesia, murah dan rasanya enak. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu bahwa ikan lele yang sering kita temukan di pasar biasanya berasal dari peternakan yang padat? Di tempat seperti itu, ikan-ikan ini seringkali diberi pakan berupa limbah sisa makanan, tepung ikan berkualitas rendah, dan kadang-kadang antibiotik untuk mencegah penyakit menular akibat lingkungan yang kotor. Pakan yang tidak sehat ini membuat lele menyimpan banyak lemak, omega-6, bukan omega-3 yang baik untuk kita. Perlu Bapak dan Ibu tahu, kelebihan omega-6 dapat memicu peradangan di tubuh kita yang merupakan akar dari berbagai penyakit kronis seperti radang sendi, diabetes, dan penyakit jantung. Jadi meskipun rasanya gurih, ikan lele yang tidak jelas asal-usulnya ini bisa jadi adalah bom waktu untuk kesehatan kita. Selanjutnya yang kedua adalah kerang dan tiram yang tidak jelas asalnya. Mungkin Bapak dan Ibu suka sekali makan sate kerang rebus atau tiram mentah. Rasanya segar dan nikmat, ya. Namun kerang dan tiram adalah filter alami lautan. Mereka menyerap semua yang ada di air, baik itu nutrisi maupun polutan. Jika kerang dan tiram ini diambil dari perairan yang tercemar limbah industri, logam berat seperti merkuri dan kadmium, serta bakteri berbahaya, semua zat-zat itu akan tersimpan di dalam dagingnya. Saat kita memakannya, kita juga ikut menelan semua polutan tersebut. Paparan logam berat dalam jangka panjang sangat berbahaya bagi kita yang sudah berusia di atas 60 tahun. Zat ini dapat merusak saraf, mengganggu fungsi ginjal, dan bahkan meningkatkan risiko demensia. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu hanya membeli kerang dan tiram dari penjual yang terpercaya atau dari perairan yang terjamin kebersihannya. Ketiga, berhati-hatilah dengan ikan makarel atau ikan tongkol yang berukuran besar. Saya tahu ikan-ikan ini sering dijadikan lauk andalan karena harganya terjangkau dan rasanya lezat. Tapi ada satu bahaya besar di baliknya, yaitu kandungan merkuri yang tinggi. Merkuri adalah racun saraf yang dapat menumpuk di tubuh ikan, terutama pada ikan-ikan predator berukuran besar seperti makarel raksasa atau tongkol besar. Di usia kita, merkuri ini sangat berbahaya karena bisa merusak sel-sel otak dan saraf, yang bisa mempercepat penurunan daya ingat dan fungsi kognitif. Tentu saja, sesekali makan tidak apa-apa, tapi jika menjadi menu rutin setiap hari, risikonya akan sangat besar. Jadi, lebih baik beralih ke ikan-ikan yang ukurannya lebih kecil atau jenis lain yang lebih aman. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah ikan salmon budidaya yang dijual dengan harga sangat murah. Bapak dan Ibu pasti sering melihat ikan salmon impor di supermarket yang warnanya sangat cerah, oranye, dan terlihat menggoda. Banyak orang mengira semua salmon itu sehat, tapi sebagian besar salmon yang dijual murah ini adalah hasil budidaya intensif. Ikan-ikan ini dipelihara dalam kolam yang sempit dan diberi pakan pelet yang mengandung pewarna sintetik agar dagingnya terlihat merah muda. Selain itu, pakan yang mereka konsumsi seringkali tidak seimbang, sehingga kandungan omega-3 yang seharusnya tinggi menjadi jauh lebih rendah, sementara kandungan omega-6-nya justru meningkat. Jadi, alih-alih mendapatkan manfaat kesehatan, kita justru mendapatkan ikan yang kurang nutrisi dan bisa memicu peradangan. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin makan salmon, pastikan pilih salmon liar yang harganya memang sedikit lebih mahal, tapi kualitasnya jauh lebih baik.
Bershalom kita tahu, petisyaw yang harus kita hindari. Sekarang saatnya kita bicara tentang kabar baiknya. Ada 4 jenis seafood yang justru sangat dianjurkan untuk kita yang berusia di atas 60 tahun. Seafood ini adalah sahabat terbaik untuk menjaga kesehatan jantung, otak, dan sendi kita. Yang pertama, dan ini mungkin favorite banyak orang, adalah ikan teri atau bilis. Wah, siapa sih yang tidak kenal ikan teri? Ada teri Medan, teri nasi, teri jengki, dan banyak lagi. Teri ini sering kita anggap cuma pelengkap atau lauk sederhana, tapi ternyata manfaatnya luar biasa. Ikan teri mengandung kalsium yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari susu. Kalsium ini sangat penting untuk menjaga tulang kita tetap kuat dan mencegah osteoporosis yang seringkali menjadi masalah di usia senja. Selain itu, teri juga kaya akan vitamin D dan omega-3. Vitamin D membantu penyerapan kalsium, dan omega-3 sangat baik untuk kesehatan jantung dan otak. Jadi jangan remehkan ikan teri ya. Tambahkan ikan teri ke dalam menu harian bapak dan ibu, baik itu dimasak balado, digoreng kering, atau dicampur dalam sayur. Kedua, ikan sarden dan ikan kembung. Kedua jenis ikan ini seringkali dianggap sebagai ikan murah meriah, tapi jangan salah, mereka adalah sumber omega-3 terbaik yang bisa kita dapatkan. Omega-3 pada sarden dan kembung sangat efektif dalam menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL, sehingga sangat baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Omega-3 juga memiliki sifat anti-inflamasi yang kuat, yang bisa membantu meredakan nyeri sendi akibat peradangan. Selain itu, ikan sarden juga mengandung vitamin B12 yang esensial untuk fungsi saraf dan pembentukan sel darah merah, mencegah anemia yang sering terjadi pada lansia. Jadi sarden kaleng pun, selama tanpa tambahan pengawet berlebihan, bisa menjadi pilihan praktis yang sehat. Tapi alangkah lebih baik lagi jika bapak dan ibu mengonsumsi sarden segar atau ikan kembung yang dimasak di rumah. Ketiga, perlu kita bicara tentang udang. Udang seringkali dihindari karena dianggap mengandung kolesterol tinggi. Tapi anggapan ini sebenarnya keliru. Udang memang mengandung kolesterol, tetapi kolesterol dalam udang adalah kolesterol diet yang tidak secara signifikan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah kita. Justru sebaliknya, udang sangat kaya akan protein berkualitas tinggi yang sangat penting untuk menjaga massa otot kita. Bapak dan ibu pasti tahu, di usia senja massa otot cenderung menurun. Konsumsi protein yang cukup akan membantu mencegah sarkopenia, yaitu hilangnya massa otot. Udang juga mengandung astaxanthin, antioksidan kuat yang memberikan warna kemerahan pada udang. Antioksidan ini sangat bermanfaat untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan menjaga kesehatan kulit. Jadi, nikmati udang dengan porsi yang wajar dan dimasak dengan cara yang sehat, misalnya direbus atau ditumis, bukan digoreng dengan banyak minyak. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah cumi-cumi dan sotong. Seafood yang satu ini juga sering jadi favorite karena teksturnya yang kenyal dan rasanya yang gurih. Cumi-cumi dan sotong kaya akan mineral penting seperti selenium, zat besi, dan vitamin B12. Selenium adalah mineral yang berperan penting dalam menjaga fungsi thyroid dan sistem kekebalan tubuh yang sangat vital di usia kita. Zat besi sangat dibutuhkan untuk mencegah anemia, dan vitamin B12, seperti yang saya sebutkan tadi, sangat baik untuk kesehatan saraf dan otak. Jadi, jika bapak dan ibu ingin variasi seafood yang lezat dan bergizi, cumi-cumi atau sotong bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Cukup ingat, hindari memasaknya dengan banyak minyak atau santan dan lebih baik dikukus atau ditumis dengan bumbu-bumbu alami. Nah, bapak dan ibu sekalian, sekarang kita jadi tahu kan bahwa tidak semua seafood itu sama. Di satu sisi kita punya ikan lele budidaya, kerang yang tidak jelas asalnya, makarel besar dan salmon budidaya yang sebaiknya kita hindari karena bisa memicu peradangan dan membahayakan kesehatan kita. Tapi di sisi lain kita punya sahabat-sahabat laut yang luar biasa seperti ikan teri, ikan sarden, udang, dan cumi-cumi yang kaya akan nutrisi penting untuk menjaga tulang, otot, jantung, dan otak kita tetap prima. Ingatlah, kesehatan di usia senja bukan tentang menghindari semua yang enak, melainkan tentang membuat pilihan yang lebih bijak. Mengganti lele dengan sarden atau kembung, memilih teri sebagai camilan sehat, atau menikmati udang dan cumi dengan cara masak yang tepat, itu semua adalah langkah kecil yang bisa memberikan dampak besar bagi kualitas hidup kita. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Setiap suapan yang bapak dan ibu masukkan ke dalam mulut adalah keputusan penting untuk masa depan yang lebih sehat dan bahagia. Dengan sedikit penyesuaian pada menu makan, kita bisa terus menikmati hidangan lezat tanpa mengorbankan kesehatan. Saya sangat berharap video ini bisa memberikan pencerahan dan semangat baru untuk bapak dan ibu.
saya juga ingin mendengar cerita dari bapak dan ibu. Apakah bapak atau ibu punya pengalaman dengan salah satu seafood yang saya sebutkan? Atau mungkin punya resep sehat favorite? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah ya. Mari kita sama-sama belajar dan saling mendukung. Jika bapak dan ibu merasa video ini bermanfaat, tolong berikan jempol dan bagikan ke teman-teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkannya. Dan jangan lupa tekan tombol langganan agar bapak dan ibu tidak ketinggalan tips-tips kesehatan bermanfaat lainnya dari saya. Terakhir, ingatlah satu hal ini. Bapak dan ibu berhak menjalani hidup terbaik di setiap usia. Nikmati setiap momen, jaga kesehatan dengan penuh cinta, dan tetaplah bersemangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.